Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang stock market liberalization. PowerPoint ini disusun oleh Zulfi Fakih Nurul Jannah, Muhammad Hussein Fauzi, Ilham Mahmudi Siregar, Fadilah Rahma Kusumaningrum, Aidia Putri, Khairatun Nisa, Wafik Nuraini, Latifa Isnaini, Niko Dian, Nur Halimah, dan Izzah Khairatun Nisa. Konteks dan latar belakang. Liberalisasi keuangan menjadi kebijakan ekonomi yang penting untuk mengubah struktur ekonomi negara berkembang menjadi negara di mana sektor swasta dan pasar keuangan maju menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi sejak tahun 1980-an. Liberalisasi pasar saham adalah sebuah keputusan untuk memberikan kesempatan kepada investor asing untuk berinvestasi di sekuritas ekuitas domestik dan investor domestik. Hak untuk bertransaksi di sekuritas ekuitas asing merupakan komponen dari liberalisasi keuangan dan elemen spesifik dari liberalisasi akun modal karena menghilangkan pembatasan pada arus masuk dan arus keluar modal, yaitu repatriasi, dividen, hasil investasi, dan lain-lain. Para pendukung SML telah mengadvokasikan bahwa itu milik implikasi positif pada pertumbuhan ekonomi, yaitu peningkatan pertumbuhan PDB dan pertumbuhan investasi swasta, perkembangan pasar saham, yaitu peningkatan kapitalisasi pasar dan likuiditas, dan biaya modal, yaitu peningkatan saham pasar, harga atau pengembalian atau penurunan hasil dividen, dan akhirnya volatilitas pasar saham, yaitu penurunan volatilitas pasar saham. Di sisi lain, sangat dikritik dalam literatur bahwa sifat model keuangan internasional yang prosiklus dan irasional dan pasar modal yang tidak lengkap dengan kerangka kelembagaan dan peraturan yang lemah menyebabkan banyak krisis di pasar negara berkembang sejak tahun 1080-an. 1.2 Motivasi dan pertanyaan penelitian. Perbedaan kinerja perkembangan pasar saham di antara pasar negara berkembang muncul sejak pertengahan tahun 1990-an. Sementara itu, muncul negara-negara non-Islam atau ENIC rata-rata telah menyimpang secara positif dari negara-negara berkembang. Sebagian besar negara-negara Islam yang tengah berkembang atau EIC belum mampu melakukan dengan kecepatan yang sama sehubungan dengan perkembangan pasar saham. Grafik pada gambar 1 menggambarkan tren ukuran pasar saham dan nilai yang diperdagangkan atau nilai rata-rata dalam US dollar, EIC dan ENIC, yang dipilih berdasarkan ketersediaan data. Grafik ini secara singkat menunjukkan bahwa jarak tentang perkembangan pasar saham antara EIC dan ENIC telah meningkat jauh. Karakteristik umum yang dinyatakan dari pasar-pasar ini adalah ukurannya yang kecil, likuiditas yang lebih sedikit, efisiensi yang lebih rendah, premi resiko yang lebih tinggi yaitu biaya modal dan volatilitas yang lebih tinggi, serta kualitas lingkungan hukum dan tata kelola yang buruk. Meskipun pendukung keuangan liberalisasi menganjurkan bahwa masalah fundamental yang dimiliki EIC harus diselesaikan melalui liberalisasi pasar modal domestik. Jumlah studi terbatas yang sebagian mencakup pasar saham EIC menggambarkan hasil yang beragam. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan literatur teoritis dan empiris sebelumnya yang tidak meyakinkan dan menunjukkan perbedaan tren perkembangan pasar saham antara EIC dan ENIC,
Penelitian ini termotivasi untuk mengajukan pertanyaan sebagai berikut. Apakah SML menurunkan biaya modal sebagai salah satu faktor vital bagi pasar saham pengembangan di pasar saham EIK? Meskipun cukup banyak studi yang telah dilakukan mengenai pengaruh SML terhadap perkembangan pasar saham, studi empiris yang secara khusus berfokus pada EIK sebagai sampel studi masih belum ada. Studi ini memberikan kontribusi literatur sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai pengaruh SML terhadap biaya modal, sehingga secara tidak langsung terhadap perkembangan pasar dalam konteks EIK. Ini diperoleh dengan mengestimasi hubungan antara variabel SML dan indikator biaya modal, yaitu hasil dividen selama 1989 sampai 2008. Yang kedua, untuk tujuan penuh, variabel-variabel yaitu harga minyak mentah, suku bunga, dan nilai tukar dikendalikan dalam model yang sama. Yang kedua, latar belakang teori dan tinjauan pustaka. Bergantung pada model harga aset modal dan model saluran asimetris informasi, pendukung liberalisasi mengklaim bahwa SML menurunkan biaya modal melalui implikasinya pada premi risiko pasar domestik dan penetapan harga asimetri informasi. Model penetapan harga aset modal. Dalam dunia di mana semua pasar modal lokal benar-benar tersegmentasi satu sama lain, investor lokal harus menanggung semua risiko kegiatan ekonomi negara tersebut. Resiko negara akan dimasukkan ke dalam tingkat pengembalian yang diharapkan, yaitu harga sekuritas, yang disebut premi risiko pasar oleh investor, dengan asumsi bahwa investor hanya mempertimbangkan pengembalian yang diharapkan dari investasinya. Varians dari pengembalian itu, yaitu risiko investasi, akan diukur dengan varians portofolio pasar domestik, yaitu sigma pangkat 2 domestic market return. Volatilitas hingga suatu negara portofolio pasar meningkat. Premi risiko dari portofolio pasar juga meningkat, seperti yang digambarkan pada persamaan berikut, yaitu market risk premium sama dengan beta risk aversion dikali sigma pangkat 2 domestic market return. Akibatnya berdasarkan asumsi bahwa semua investor memiliki penghindaran risiko yang sama, yaitu beta risk aversion variance return on domestic market portfolio menentukan premi risiko seperti yang diilustrasikan pada persamaan yang kedua, yaitu market risk premium sama dengan beta risk aversion kali sigma pangkat 2 domestic market return. Melalui SML, negara itu pasar ekuitas menjadi bagian dari pasar ekuitas global. Premi risiko pada portofolio pasar dunia, yaitu premi risiko pasar dunia sama dengan pengembalian yang diharapkan dari portofolio pasar dunia, yaitu pengembalian yang diharapkan pasar dunia dikurangi tingkat bebas risiko seperti yang diilustrasikan dalam persamaan berikut. Selanjutnya, menerapkan CAPM untuk pasar ekuitas global. Premi risiko pada aset berisiko sekarang bergantung padanya beta koefisien sehubungan dengan portofolio pasar dunia seperti yang diilustrasikan dalam persamaan yang di bawah ini. Tingkat diskonto, yaitu biaya modal untuk harga sekuritas, dihitung menggunakan persamaan RT sama dengan risk kurangi free rate ditambah beta security dikali domestic market risk premium. Premi risiko keamanan beta security tergantung pada kovariansinya dengan premi risiko pasar seperti yang ditunjukkan pada persamaan
Beta security sama dengan covariance security returns, domestic market returns, atau sigma pangkat 2 domestic market return. Oleh karena itu, karena SML mengurangi premi risiko pasar, maka akan mengurangi tingkat diskon untuk keamanan itu juga. Oleh karena itu, SML akan mengurangi biaya modal dan meningkatkan harga jaminan tersebut berdasarkan rumus yang ditunjukkan di bawah ini. Model saluran informasi asimetri. Terdapat 3 model yang menunjukkan bahwa penurunan harga asimetri informasi menurunkan biaya modal karena berbagai alasan, yaitu model saluran persaingan, model saluran agensi, dan model saluran kendala pembiayaan. Model saluran persaingan menunjukkan bahwa liberalisasi pasar saham mengarah pada penurunan yang lebih tinggi dalam penetapan harga asimetri informasi, dengan syarat bahwa jumlah investor yang tidak mendapat informasi lebih banyak daripada jumlah investor yang mendapat informasi. Berlawanan dengan ekspektasi model saluran persaingan, model saluran agensi berpendapat bahwa penurunan harga asimetri informasi harus lebih besar di negara-negara dengan institusi berkualitas tinggi. Model tersebut menguraikan dasar pemikiran sedemikian rupa sehingga investor asing yang mendapat informasi dapat mengandalkan informasi dari pasar domestik jika negara tersebut memiliki lembaga yang berkualitas dan transparan. Seperti yang ditunjukkan oleh Marsh dan Makhlouf dan Stiglitz dan Weiss, biaya dana eksternal lebih tinggi daripada dana internal karena adanya asimetri antara peminjam dan pemberi pinjaman. Irisan antara biaya dana internal dan eksternal menyebabkan perusahaan menghadapi kendala di pasar keuangan. Lowe berpendapat bahwa kendala pembiayaan dapat meningkatkan biaya modal perusahaan, namun liberalisasi pasar saham menguranginya. Alasannya adalah kendala pembiayaan mendistorsi substitusi antara waktu investasi hari ini dan investasi besok, sehingga memaksa perusahaan untuk menunda investasi ke periode yang akan datang. Namun, liberalisasi pasar saham membawa sumber pembiayaan eksternal ke pasar domestik, memberikan pilihan kepada investor untuk segera merealisasikan investasi. Liberalisasi pasar saham dapat mengurangi penetapan harga asimetri informasi dengan mengurangi kendala pembiayaan perusahaan karena meningkatkan ketersediaan modal di pasar domestik. Kritik terhadap sikap arus utama. Kritik terhadap liberalisasi keuangan bahwa alokasi modal yang tidak efisien karena arus modal internasional yang spekulatif dapat menyebabkan distorsi dalam biaya modal. Para ekonom seperti Beckwati, Rodrik, dan Stiglitz berpendapat bahwa liberalisasi pasar modal dapat menghasilkan aliran modal spekulatif yang tidak terkait dengan fundamental perusahaan dan pasar modal. Alasan dibalik argumen ini bahwa investor membuat keputusan secara membabi buta daripada bertindak secara rasional, terutama dalam periode arus modal besar-besaran. Membiayai pertumbuhan ekonomi melalui investasi portofolio semacam itu membuat perekonomian sensitif terhadap arus masuk dan arus keluar yang tiba-tiba. Aliran modal yang tiba-tiba dan tidak rasional ini menyebabkan kehancuran di pasar modal dan memaksa negara-negara untuk membuat penyesuaian makroekonomi yang dramatis. Misalnya, kenaikan yang tajam dalam tingkat bunga atau devaluasi mata uang lokal. Akibatnya, dapat mengguncang ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, liberalisasi pasar saham tidak selalu menurunkan biaya modal dan memfasilitasi aliran modal ke perusahaan dan negara yang memiliki peluang investasi terbaik, yaitu alokasi sumber daya yang tidak efisien. Ini berarti liberalisasi keuangan tidak mendorong investasi maupun pertumbuhan ekonomi. Yang selanjutnya, proksi untuk liberalisasi pasar saham.
Secara umum diterima bahwa liberalisasi pasar modal bukanlah kegiatan satu kesempatan, tetapi sebuah proses, dan tidak identik untuk semua negara berkembang. Hal ini karena mereka menunjukkan perbedaan tingkat variabel makroekonomi, perkembangan infrastruktur keuangan, dan dalam memprioritaskan langkah-langkah liberalisasi pasar modal domestik. Pendekatan tertua dalam mengukur liberalisasi pasar modal mengasumsikan bahwa pasar modal domestik sepenuhnya tersegmentasi sebelumnya dan menjadi liberal sempurna setelah tanggal pengumuman liberalisasi resmi. Namun, pengukuran liberalisasi pasar modal berdasarkan metode ini dapat menjadi masalah karena beberapa alasan. Yang pertama, investor asing mungkin memiliki kemampuan untuk mengakses pasar modal domestik melalui cara lain, seperti dana negara dan resi penyimpanan. Oleh karena itu, pasar modal domestik mungkin telah terintegrasi sampai batas tertentu lebih awal. Yang kedua, investor asing mungkin tidak percaya bahwa reformasi resmi liberalisasi akan bertahan lama, atau adanya ketidaksempurnaan pasar dapat menghentikan investor asing untuk memasuki pasar modal domestik. Akibatnya, reformasi resmi liberalisasi mungkin memiliki pengaruh kecil atau bahkan tidak berpengaruh pada pasar saham domestik. Yang ketiga, menurut Becker dan Harvey serta Stultz, reformasi liberalisasi seringkali dilaksanakan secara bertahap dan kecepatan prosesnya ditentukan oleh situasi yang khas di masing-masing negara. Yang keempat, beberapa negara berkembang mengalami pembalikan liberalisasi terutama setelah krisis mata uang yang dialaminya. Oleh karena itu, disarankan untuk mempertimbangkan perbedaan intensitas dan variasi waktu pada level SML. Pertama kali dikemukakan oleh Edison dan Warnock, kemudian menjadi lebih disukai secara luas dalam mengukur SML. Proksi yang disukai oleh penelitian ini dihitung berdasarkan dua indeks, yang dihitung oleh Standard & Poor's or International Finance Corporation. Yang pertama, Indeks Global, atau IFCG, yang dirancang untuk mewakili nilai pasar bursa domestik. Yang kedua, Indeks yang dapat diinvestasikan atau IFCI yang dirancang untuk mewakili bagian dari nilai pasar dari pertukaran domestik yang tersedia untuk investor asing. Ukuran ini dihitung dengan kapitalisasi pasar IFCI dibandingkan dengan IFCG. Oleh karena itu, ia memberikan rasio kontinu yang bervariasi dari 0 hingga 1. Meskipun 0 mewakili segmen total dan 1 mewakili pasar modal yang sepenuhnya diliberalisasikan. Oleh karena itu, perhitungan ini memberikan intensitas dan variasi waktu yang berbeda dalam tingkat liberalisasi pasar. Selain itu, Huang memasukkan rasio yang dihitung dengan jumlah ekuitas IFCI di atas IFCG ke dalam rasio yang diusulkan oleh Edison dan Warnock dengan menggunakan metode analisis komponen utama atau PCA. Selanjutnya itu adalah penentuan biaya modal. Penentuan biaya modal. Mengikuti Auszari dan DKK dan kawan-kawan 2011, kami memasuki 3 variabel kontrol, yaitu nilai tukar, tingkat bunga, dan harga minyak dalam model biaya modal. Ini adalah nilai tukar. Nilai tukar di sisi internasional muncul sistem nilai tukar yang fleksibel dan internasionalis. Perekonomian domestik yang semakin berkembang telah menjadi nilai tukar sebagai salah satu penentu potensi dari return saham Nah, nilai tukar berperan dalam menyeimbangkan permintaan dan penawaran aset. Kenaikan harga saham domestik yang menyebabkan individu menuntut lebih banyak sedikit domestik. Investor lokal menjual aset asing untuk membeli lebih banyak aset domestik yang menyebabkan apresiasi mata uang lokal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu suku bunga. Suku bunga digunakan untuk mewakili risiko di pasar saham yang sudah matang. Perubahan yang tidak terduga dalam suku bunga tanpa risiko, yaitu suku bunga bebas risiko, akan mempengaruhi harga dan pengembalian melalui pengaruhnya terhadap nilai waktu arus kas masa depan. Karena pengembalian dan biaya perusahaan sangat bergantung pada suku bunga, penting untuk penilaian saham biasa.
Hubungan tersebut diasumsikan secara umum searah, yaitu dari tingkat bunga ke tingkat pengembalian saham. Secara teori, suku bunga dan harga saham memiliki sebuah korelasi negatif. Ini karena kenaikan suku bunga mengurangi nilai bersih sekarang dari arus kas masa depan, yang pada gilirannya akan menekan harga saham. Sebaliknya, penurunan suku bunga memberikan biaya pinjaman yang lebih murah, yang akan meningkatkan harga. Ini merangsang investasi dan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, teori investasi menyatakan bahwa semakin rendah tingkat bunga, yaitu biaya modal, semakin tinggi hasil investasi. Akan tetapi, jika kenaikan suku bunga diikuti dengan peningkatan jumlah uang beredar yang didukung oleh cadangan devisa, maka investasi dan konsumsi dalam negeri akan meningkat, sehingga menghasilkan kinerja return pasar saham yang lebih baik. Harga minyak mentah. Harga minyak mentah dapat mempengaruhi perekonomian secara global. Menurut Jones, nilai saham dapat memperkirakan profitabilitas masa depan perusahaan dan pengaruh guncangan harga minyak di pasar saham sangat penting. Secara teori, kenaikan harga minyak diperkirakan akan menekan impor minyak mentah di suatu negara. Hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan defisit perdagangan di suatu negara. Perubahan tingkat harga minyak mentah dapat mempengaruhi arus kas ke negara-negara berkembang dengan mengubah strategi investasi negara pengekspor minyak. Negara-negara pengekspor minyak dapat menaikkan jumlah investasi di negara-negara berkembang tergantung pada kenaikan harga minyak. Namun, jika harga minyak yang lebih tinggi diyakini bersifat sementara, negara pengekspor minyak diharapkan dapat menghemat pendapatan agar dapat bertahan apabila terjadi guncangan ekonomi di masa depan. Karena harga minyak yang tinggi diyakini akan bersifat sementara, maka tidak ada jumlah tambahan yang akan diarahkan sebagai investasi ke negara-negara berkembang. Namun sejauh ini belum ada konsensus yang lengkap dalam perdebatan teoritis mengenai efek harga minyak berdasarkan penilaian pasar saham. Contoh variabel dan spesifikasi model, sampel dan variabel. Terdapat 3 metode dalam penghitungan biaya model. Pendekatan yang pertama, keuntungan masa depan dapat diperkirakan dengan menggunakan pengembalian masa lalu. Namun, pendekatan ini tampaknya tidak sesuai dengan pasar yang telah menjalani SML atau liberalisasi pasar saham. Picard dan Harvey mengusulkan penggunaan hasil dividen untuk menyelidiki dampak SML. Rasio dividen terhadap harga saham merupakan proksi yang baik untuk biaya modal karena ada beberapa alasan. Alasan yang pertama, guncangan pada harga kemungkinan mendominasi variasinya dari waktu ke waktu. Alasan kedua, hasil dividen dikaitkan dengan biaya modal dalam model penetapan harga aset. Yang ketiga, hasil dividen dapat diukur secara langsung atau tidak perlu diperkirakan sebelumnya. Metode yang ketiga yaitu menggunakan model penetapan harga aset untuk memperkirakan perubahan biaya modal. Pembangunan proksi SML. Dalam pembuatan proksi SML atau liberalisasi pasar saham, prinsipal komponen analisis dilakukan jika ada korelasi yang cukup di antara variabel asli untuk menjamin representasi komponen. Nilai kira-kira lebih dari 0,5 dianggap memuaskan untuk analisis komponen yang akan digunakan. Pada poin selanjutnya yaitu spesifikasi model empiris. Dengan menggunakan estimasi data panel yang menggabungkan informasi time series dan cross-sectional. Secara umum diasumsikan bahwa penduga data panel secara normal asimptotik. Namun demikian, karena ukuran sampel cukup kecil, kesalahan standar akan menjadi terlalu optimis, yang menyebabkan hasil yang terlalu percaya diri. Akibatnya, tindakan pencegahan untuk keberadaan heteroskedastisitas dan autokorelasi juga telah digunakan. Heteroskedastisitas yaitu kesalahan berbeda secara sistematis antar negara.
dan autokorelasi yaitu kesalahan berkorelasi dari waktu ke waktu di dalam suatu negara. Hasil dan diskusi statistik deskriptif. Statistik deskriptif dan korelasi berpasangan dari variabel dependen dan independen. Variabel SML memiliki rata-rata 0,76 yang menunjukkan bahwa pasar saham di EIC masih memiliki cara untuk mencapai keadaan pasar yang sebelumnya liberal. Variabel SML mempunyai koefisien korelasi negatif dengan yield dividen min 0,007, menunjukkan bahwa ada hubungan negatif antara SML dan biaya modal. Selanjutnya, hasil dividen memiliki korelasi negatif dengan semua variabel penjelas. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan suku bunga, nilai tukar mata uang asing, dan harga minyak mentah dapat menurunkan biaya modal di pasar saham EIC. Kenaikan suku bunga bisa menjadi sinyal pertumbuhan investasi, dan peningkatan nilai mata uang lokal bisa menjadi sinyal bagi investor asing. Dengan demikian, korelasi negatif di atas dapat menandakan peningkatan ketersediaan dana dan investasi asing. Hasil model. Pada subbagian ini menunjukkan temuan empiris dan semua hasil regresi yang sesuai dengan model regresi. Kemudian, menguji pengaruh SML pada hasil dividen. Seperti yang disarankan oleh hasil tes pasca estimasi, estimator RE digunakan untuk memperkirakan model regresi. Hasil regresi untuk setiap tahun selama periode tahun 1990 sampai tahun 2008 disajikan dalam tabel 6 yang ada di slide berikutnya, di mana variabel SML disertai dengan variabel kontrol. Dari tabel di atas, hasilnya menunjukkan bahwa SML signifikan dengan koefisien negatif sebesar 1% selama awal tahun 1990-an. Namun, kehilangan signifikansinya pada akhir tahun 1990-an. Koefisien negatif yang signifikan dari variabel SML pada tingkat yang sangat tinggi yaitu 1% bertahan selama tahun 2000-an. Hasil ini menunjukkan bahwa SML menjadi faktor signifikan yang secara konsisten mengurangi biaya modal di pasar saham EIC selama tahun 2000-an dibandingkan tahun 1990-an. Elaborasi tentang pentingnya liberalisasi pasar saham di pasar saham negara-negara Islam berkembang. Liberalisasi pasar saham diyakini dapat membawakan perubahan dalam memperkenalkan, mengadaptasi, dan mengembangkan aturan dan regulasi yang diperlukan oleh standar lembaga dan infrastruktur keuangan secara keseluruhan di pasar keuangan domestik. Namun, pada tahap awal, liberalisasi terdapat banyak kekurangan seperti tidak adanya lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan pasar modal, ketidakmampuan dalam menegakkan aturan kehati-hatian, dan pengawasan yang memadai. Akhirnya, liberalisasi pasar saham dilakukan secara bertahap. Selain itu, liberalisasi pasar saham dapat membantu meningkatkan infrastruktur keuangan terutama dalam pasar domestik. Peningkatan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi informasi, menurunkan biaya modal, dan meningkatkan ukuran pasar dan likuiditas. Ditemukan bahwa di Turki, Yordania, Mesir, Pakistan, dan Malaysia berada di peringkat pasar saham efisien tinggi di antara negara-negara Islam berkembang dan negara maju selama tahun 2001 sampai tahun 2011. Selain itu, Malaysia, Indonesia, dan Turki secara konstan berada pada peringkat yang sangat efisien. Hal ini sejalan dengan fakta bahwa negara-negara tersebut memiliki pola tingkat integrasi yang relatif lebih stabil di antara negara-negara Islam berkembang lainnya. Mulai sekitar tahun 2000 dan seterusnya, liberalisasi pasar saham mengurangi biaya modal secara signifikan di negara-negara Islam berkembang. Penurunan biaya modal membuat proyek menguntungkan yang sebelumnya tidak ada, dan demikian meningkatkan tingkat investasi agregat yaitu akumulasi modal dan pertumbuhan ekonomi. Kemajuan yang terjadi di pasar modal diharapkan dapat meningkatkan investasi swasta yang pada akhirnya memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.
Berikut adalah grafiknya. Dalam grafik tersebut terlihat bahwa kontribusi pasar modal dalam pengembangan sektor swasta telah mencapai nilai positif tertinggi. Dewan Daru dan kawan-kawan berpendapat bahwa kualitas arus informasi yang buruk, biaya perdagangan yang tinggi, disintermediasi, dan persaingan yang kurang karena hambatan investasi internasional dapat menjadi alasan utama yang membuat pasar saham di negara-negara Islam berkinerja buruk dibandingkan dengan negara-negara maju. Kesimpulan dari penjelasan kami ini adalah penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemungkinan pengaruh liberalisasi pasar saham terhadap biaya modal sebagai salah satu kebijakan ekonomi yang penting untuk perkembangan pasar saham dan pertumbuhan ekonomi di pasar saham di negara-negara Islam berkembang. Hasilnya adalah bahwa secara signifikan mengurangi biaya modal di pasar saham negara-negara Islam berkembang dengan penjabaran. Pertama, pengurangan biaya modal kemungkinan besar akan menarik lebih banyak perusahaan untuk menjadi bagian dari pertukaran guna mendapatkan keuntungan dari peluang penggalangan dana berbiaya rendah yang mengarah pada ukuran pasar yang lebih besar. Kedua, hal itu membuat proyek menguntungkan yang sebelumnya tidak, dan dengan demikian meningkatkan tingkat investasi agregat. Berikut adalah penjelasan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.